kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai lelaki, memiliki kewajiban mencari nafkah. Dan kita sebagai lelaki, cara berpikir dan bertindak lebih dominan kepada logika. Dan logika kita mengatakan, ketika kita mencari nafkah, kalau ingin cukup untuk kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, maka jumlahnya harus banyak. Secara kuantitas harus banyak. Karena memang kita cara berpikir kita sesederhana itu. Banyak berarti cukup. Padahal tidak mesti demikian. Karena rizki, harta, selain banyak, ada unsur lain yang bisa membuat cukup, yaitu barokah. Ini yang sering terlupakan. Keberkahan dalam rizki. Padahal ini sangat penting. Karena selain banyak yang membuat harta kita mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, anak-anak kita sekolah, biaya kesehatan, biaya dapur dan sebagainya, haruslah ada keberkahan. Kata Dr. Mustafa Umar LCMA, apa sebenarnya keberkahan itu? Keberkahan adalah nilai yang melebihi dari sesuatu. Secara nominal mungkin nilainya sekian, tapi manfaatnya bisa lebih. Mari kita lihat sirah, bagaimana keberkahan harta, makanan yang sedikit bisa mencukupi yang banyak. Salah satu contoh adalah ketika terjadi perang Ahzab, atau kita lebih akrab dengan sebutan perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya. Dalam perang Khandaq ini, Nabi menyetujui satu usulan dari salah satu umatnya, yaitu Salman Al-Farisi, untuk menggunakan strategi membuat parit untuk mengelilingi kota Madinah. Dan disepakati itu dikerjakan sesegera mungkin. Parit dibuat sepanjang 5 km, sedalam 3 meter dan selebar 4 meter. Dikerjakan dengan sekitar 1000-an orang. Pada saat itu kondisi ekonomi umat Islam sangat memprihatinkan, serba kekurangan makanan. Hingga semua sahabat dan Rasulullah sendiri dalam keadaan kekurangan dalam hal makanan. Ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi ketika bekerja menggali parit itu, "Wahai Nabi, saya sudah mengganjal perut saya dengan satu batu." Lalu Nabi yang mulia mengangkat jubahnya dan perlihatkan bahwa Nabi sudah mengganjal dengan 2 batu perutnya. Artinya umatnya dalam keadaan lapar, ternyata Nabi lebih lapar. Umatnya mengganjal dengan 1 batu, Nabi mengganjal dengan 2 batu. Bahkan ada riwayat lain, umatnya mengganjal dengan 2 batu, Nabi sudah mengganjalnya dengan 3 batu. Salah seorang sahabat melihat adegan ini merasa terharu. Lalu sahabat ini pulang. Abdullah bin Jabir kalau tidak salah. Pulang dan menanyakan kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa dimasak untuk hari ini, untuk baginda Nabi Muhammad SAW?" Beliau dalam keadaan lapar luar biasa. Kata istrinya, "Ada 1 sok gandum dan 1 anak kambing yang masih kecil sekali." Kata sahabat, "Ya sudah, masak saja itu. Aku akan undang Nabi makan di rumah kita." Berangkatlah si sahabat ini dan istrinya memasak di rumah. Dan sahabat Abdullah bin Jabir ini menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, siang ini datanglah ke rumah kami. Kami ada makanan sedikit dan hajaklah beberapa sahabat saja, karena makanannya memang sedikit." Lalu Nabi berpesan, "Baik, sampaikan ke istrimu, jangan kau buka dulu tutup makanan sebelum aku sampai." Dan sahabat pulang lebih dulu. Dan ketika sahabat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumahnya, betapa kagetnya Jabir. Karena apa? Nabi mengundang seluruh pasukan
Nabi membawa seluruh pekerja yang sedang mengerjakan parit, sekitar 1000-an orang lebih. Panik luar biasa sahabat itu. Maka kata istrinya, tenang saja kalau Nabi yang membawa. Lalu Nabi masuk, singkat cerita, dan mendoakan makanan yang ada di rumah itu dengan doa keberkahan. Lalu Nabi memerintahkan 10 sahabat masuk ke dalam rumah dan makan. Dan ajaibnya luar biasa, ini dicatat di kitab-kitab sirah, semua sahabat yang 1000-an orang lebih itu makan dengan lahap, dengan kenyang. Dan ketika semua sahabat sudah makan, ternyata masih ada sisa untuk keluarga Jabir. Itulah keberkahan. Secara kuantitas sedikit, tapi dia mampu mencukupi untuk orang yang banyak. Satu lagi contoh, ketika Utsman bin Affan mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk membeli sebuah sumur. Karena saat itu tidak ada sumur kecuali sumur milik seorang Yahudi. Maka si Yahudi tidak rela kalau orang-orang minum dari sumurnya dengan gratis. Oleh karenanya dia meminta dibeli. Singkat cerita dibelilah sumur itu. Berjamaah sekalian, apa yang terjadi? Sumur itu sampai hari ini masih ada. 1400 tahun yang lalu dibeli oleh Utsman bin Affan, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan dari sana dimanfaatkan untuk menyirami kebun. Dari hasilnya lalu diinvestasikan, karena itu harta wakaf, tidak boleh berubah, yang ada boleh berkembang. Dari sanalah dibangun hotel, rumah sakit, perkebunan korban dan sebagainya. Dan sampai hari ini ada satu rekening paling tua di dunia itu atas nama Utsman bin Affan. Dari 1400 tahun yang lalu, harta yang disedekahkan, yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan masih bisa dimanfaatkan hingga hari ini. Itulah hakikat keberkahan. Manfaatnya tidak terbatas, terus saja, bahkan sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang berkah itu akan membawa manfaat. Lalu bagaimana agar harta kita, uang kita yang kita gunakan, makanan yang kita makan agar menjadi berkah, agar menjadi cukup dan manfaat sampai dunia dan akhirat? Yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan berkah dari bumi dan Allah turunkan berkah dari langit. Ini kuncinya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang paling sederhana kita pahami adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam perkara harta, bagaimana kita bertakwa? Hindarilah harta yang haram. Dapatilah harta itu dengan cara yang bersih, tidak tercampur dengan yang haram. Bila kita seorang pebisnis, bisnis adalah dengan jujur. Kita seorang pekerja, janganlah kita berkorupsi terhadap waktu, terhadap kepercayaan. Kerjakan dengan profesional, penuh dengan integritas. Sebagai apapun kita, ketika harta itu didapatkan secara halal, bersih, maka insya Allah dia menjadi harta yang barokah, bermanfaat dunia dan akhirat. Kita makan dengan keluarga kita, anak-anak kita menjadi sehat walafiat, sehat, cerdas, bermanfaat, tidak menyusahkan orang tua. Untuk istri menjadi istri yang salehah, dan untuk diri kita pun akan mudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah efek-efek dari harta yang barokah. Yang terkadang kita lalaikan. Kita hanya mengejar banyak, kita hanya mengejar kuantitas, padahal banyak belum tentu cukup. Banyak ada orang yang memiliki penghasilan miliaran, tetapi hutangnya ratusan miliar. Terlihat mewah, tapi sebenarnya sengsara. Anak terkena pergaulan bebas, narkoba, bermasalah di sekolah, bermasalah di lingkungan. Istri tidak taat pada suaminya. Naudzubillah. Mungkin itu salah satu ciri dari harta kita yang tidak barokah. Maka kejarlah, carilah harta itu dengan cara-cara yang halal, maka insya Allah itu harta yang barokah.
Yang kedua, agar harta kita harta yang barokah dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri apa yang Allah berikan pada hari ini. Apa yang Allah amanatkan pada kita pada hari ini tentang harta, syukuri dulu. Berapapun jumlahnya, seberapapun besar atau kecilnya, syukuri saja dulu. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur, maka Allah tambah keberkahan. Allah cukupkan. Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Allah akan menguji setiap hambanya dengan pemberian rezekinya. Ketika seorang hamba itu ridho, ikhlas, menerima dengan apa yang Allah berikan sedikit maupun banyaknya, maka Allah akan ridhoi dan berkahi, maka Allah akan cukupkan. Ketika seorang hamba itu tidak ridho, dengan tidak ikhlas dengan apa yang Allah rizkikan kepadanya, maka Allah cabut keberkahannya. Allah buat itu tidak pernah merasa cukup. Naudzubillah. Yang ketiga, agar harta kita menjadi harta yang barokah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ketika kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji dari hasil kerja kita, mendapatkan keuntungan dari bisnis kita serahkan kepada istri kita, pesankan untuk dianggarkan untuk infak. Infak jangan menunggu sisa, tapi anggarkan. Setiap kita mendapatkan penghasilan, anggarkan sekian persen untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu. Karena di sanalah kunci-kunci keberkahan. Janji Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, laksana sebuah biji yang menumbuhkan 700 biji. Harta itu akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cukup walau kelihatan sedikit, akan barokah. Maka jangan menunggu uang lebih, jangan menunggu uang sisa, tetapi ketika dia masuk pada rekening kita, pada kantong kita, anggarkan sekian persen. Hingga sedekah menjadi habit kita, menjadi kebiasaan. Setiap punya uang, setiap dapat harta, sedekahkan sebagiannya. Maka itu akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang terakhir, agar harta kita menjadi barokah, harta kita menjadi manfaat dunia dan akhirat, tentu saja tidak berlepas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi harta kita, agar Allah memudahkan jalan masuk ke rezeki kita. Dengan itu kita mendapatkan rezeki harta yang senantiasa membawa manfaat, tidak membawa kemudaratan. Karena banyak orang yang mendapatkan harta di dunia dengan banyak, tapi semakin banyak semakin mudarat. Semakin banyak semakin tidak cukup, semakin banyak semakin tidak puas. Naudzubillah summa naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa